Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada hari ini kita akan berdiskusi terkait renvoy dalam hukum perdata internasional. Sedikit pemaparan dari saya. Hukum perdata internasional menurut pandangan Prof. Graveson kurang lebih dapat diterjemahkan sebagai berikut. Conflict of law atau hukum perdata internasional adalah bidang hukum yang berkenaan dengan perkara-perkara yang di dalamnya mengandung fakta relevan yang menunjukkan perkaitan dengan suatu sistem hukum lain, baik dalam aspek teritorial maupun aspek subjek hukumnya, dan karena itu menimbulkan pertanyaan tentang penerapan hukum sendiri atau hukum lain, yang biasanya hukum asing, atau masalah pelaksanaan yurisdiksi badan pengadilan sendiri atau badan pengadilan asing. Sedangkan menurut Suryano Hartono berpandangan bahwa hukum perdata internasional mengatur setiap peristiwa atau hubungan yang mengandung unsur asing, baik di bidang hukum publik maupun hukum privat. Karena inti dari hukum perdata internasional adalah pergaulan hidup masyarakat internasional, maka HPI sebenarnya dapat disebut sebagai hukum pergaulan internasional. Jadi yang internasional itu adalah hubungan-hubungannya, sedangkan kaidah-kaidah HPI adalah hukum perdata nasional. Dengan demikian, masing-masing negara yang ada di dunia ini memiliki HPI sendiri, sehingga akan dikenal HPI Indonesia, HPI Jerman, HPI Inggris, HPI Belanda, dan masih banyak yang lain sebagainya. Dalam HPI Indonesia telah terjadi pertentangan istilah, maksudnya bahwa seolah-olah ada hukum perdata yang berlaku di semua negara, padahal hukum perdata tersebut HPI berlaku di Indonesia. HPI adalah hukum nasional, yang internasional adalah hubungan-hubungan atau peristiwa-peristiwanya. Yang dimaksud dengan internasional adalah karena dalam hubungan atau peristiwa hukum tersebut mengandung unsur asing. Adapun salah satu peranata dalam hukum perdata internasional itu ada istilah dikenal renvoy atau penunjukan kembali, yaitu salah satu peranata HPI yang digunakan untuk menghindarkan pemberlakuan kaidah atau sistem hukum yang seharusnya berlaku yang sudah ditetapkan berdasarkan prosedur HPI yang normal. Pelaksanaan renvoy ini pada dasarnya dimungkinkan karena adanya berbagai sistem hukum di dunia yang masing-masing memiliki sistem dan kaidah-kaidah HPI ini sendiri. Persoalan renvoy erat kaitannya dengan persoalan prinsip nasionalitas atau domisili dalam menentukan status personal seseorang, terutama karena adanya perbedaan mengenai prinsip yang dianut, nasional atau domisili di berbagai negara. Mungkin itu pemantik dari saya untuk diskusi pada kali ini. Dari teman-teman atau ada tanggapan terkait materi atau ada yang ingin ditambahkan terkait renvoy dalam hukum perdata internasional, silakan. Izin menanggapi. Ya, silakan Mbak Vika. Untuk konsepsi renvoy itu sesungguhnya merupakan penyimpangan terhadap suatu alur pikir dalam HPI yang selalu diarahkan untuk menetapkan sistem hukum yang diberlakukan atau lekos. Pada prakteknya, pengadilan dapat memutuskan perkara hukum perdata internasional dengan berdasarkan kaidah hukum interlektori atau sistem hukum lain selain lekos, apabila diyakini mampu memberikan putusan yang lebih baik dan adil. Dan secara umum, renvoy ini adalah penunjukan kembali atau penunjukan lebih lanjut oleh kaidah HPI dari suatu sistem hukum asing yang ditunjuk oleh kaidah HPI lektori. Cukup. Baik, terima kasih Mbak Vika. Mungkin dari teman-teman yang lain ada tanggapan lagi atau ada yang mungkin belum paham terkait renvoy itu apa? Silakan.
Izin bertanya ya, Silakan Mas. terkait HPI Renovai itu dalam HPI Renovai itu menyangkut permasalahan apa saja ya, Mbak? Mungkin itu dulu pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dari Mas Fajar ya. Tadi kan bertanya terkait hukum perdata internasional. Renvoy itu menyangkut permasalahan apa saja. Mungkin saya akan menjawab sedikit ya. Doktrin Renvoy tidak dapat digunakan di semua jenis perkara hukum perdata internasional, terutama dalam perkara-perkara yang bersentuhan dengan transaksi-transaksi bisnis dan setiap tindakan pilihan hukum. Di dalam pasal 15 Konvensi Roma tahun 1980, Renvoy tegas-tegas ditolak dalam penyelesaian perkara-perkara HPI dalam bidang kontrak atau perjanjian. Masalah-masalah hukum perdata internasional masih dapat diselesaikan dengan doktrin adalah masalah validitas pewarisan, tuntutan atas benda-benda tetap di negara asing, perkara-perkara menyangkut benda bergerak, dan masalah dalam lapangan hukum keluarga, seperti perkawinan, akibat perkawinan, harta perkawinan, status personal, asuh anak, dan lain sebagainya. Mungkin itu ya, Mas. Ya, Mbak. Terima kasih banyak. Kemudian ada yang lain? Yang lain bisa aktif ya, bertanya terkait Renvoy atau menanggapi gitu. Bisa menjawab pertanyaan juga. Izin bertanya. Silakan Mbak Nia. Tadi kan disebutkan bahwa masalah ini yang dapat diselesaikan dengan doktrin Renvoy salah satunya ialah perkara-perkara yang menyangkut benda bergerak. Nah, bisa dijelaskan tentang apa saja itu yang dimaksud dengan benda bergerak? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Lia. Mungkin dari peserta yang lain ada yang mau menjawab terkait pertanyaan tersebut. Izin menjawab ya Bu. Ya boleh Mas Umar. Ya, untuk benda bergerak itu dibagi menjadi dua golongan Bu. Dan itu menurut Frida Husni Hasbullah. Benda bergerak itu dibagi menjadi yang pertama bergerak karena sifatnya dan juga bergerak karena undang-undang. Kalau benda bergerak karena sifatnya itu benda-benda yang dapat berpindah dan dapat dipindahkan. Misalnya seperti buku, pensil, meja, kursi, itu contohnya. Dan itu sudah dijelaskan dalam pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, dan itu juga termasuk juga benda bergerak, ialah seperti kapal-kapal, perahu-perahu, gilingan-gilingan, dan tempat-tempat pemandian yang dipasang di perahu dan sebagainya. Itu sudah diatur dalam pasal 510 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dan selanjutnya untuk benda bergerak karena undang-undang itu telah diatur dalam pasal 511 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Misalnya, 1. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak. 2. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan. 3. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang. 4. Saham-saham dan andil-andil dalam persekutuan dagang dan lain sebagainya. Seperti itu kurang lebihnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Umar. Kemudian yang lain, apa ada pertanyaan lagi? Tadi yang bertanya Mbak Lia ya. Gimana Mbak? Apakah sudah cukup jawaban dari Mas Umar? Iya, cukup jelas. Terima kasih Mas Umar atas jawabannya. Yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi. Silakan. Mbak Vika, Mas Fajar, atau Lia mau tanya lagi? Mbak izin bertanya. Monggo Mbak langsung saja. Baik, terima kasih. Yang saya ketahui itu Renvoy lebih banyak digunakan di negara-negara yang menganut sistem hukum Eropa kontinental karena mereka itu menggunakan hukum tertulis.
sehingga lebih jelas ketika menggunakan doktrin Renvoy. Yang ingin saya tanyakan, maka apakah Renvoy ini juga digunakan di negara-negara yang tidak menganut sistem hukum Eropa kontinental seperti negara Inggris? Terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi terkait Renvoy, apakah digunakan dalam negara Inggris juga yang tidak menganut sistem Eropa kontinental ya? Monggo dari teman-teman ada yang mau menanggapi dari pertanyaan Mbak Vika? Izin menjawab, Mbak. Silahkan Mbak Lia. Renvoy memang lebih banyak berkembang di negara Eropa kontinental, akan tetapi dalam sistem hukum Inggris dikenal pula sejenis Renvoy yang diberi nama The Foreign Court Theory atau FCT. Pengadilan Inggris pada dasarnya menolak pelaksanaan doktrin Renvoy dalam penyelesaian perkara-perkara HPI. Namun dalam beberapa perkara tampak adanya kebutuhan bagi sistem peradilan HPI Inggris untuk mengesampingkan berlakunya lex causa dengan menggunakan pola berpikir yang mirip Renvoy. Ada dua hal yang perlu disadari dalam pelaksanaan doktrin FCT, yaitu yang pertama, hakim harus menentukan terlebih dahulu sistem hukum atau badan peradilan asing yang seharusnya mengadili dan memutus perkara HPI yang dihadapi. Secara tradisional, hal ini dilakukan dengan menggunakan titik-titik taut dan kaidah-kaidah HPI lex foreign. Lalu yang kedua, langkah selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara haruslah dilakukan berdasarkan sistem HPI dari Foreign Forum yang ditunjuk itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Lia. Gimana Mbak Vika? Apakah jawaban dari Mbak Lia sudah cukup atau mungkin ada lagi yang kurang paham? Cukup. Terima kasih atas jawabannya Mbak Lia. Ya baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau menanggapi atau menambahi terkait Renvoy? Silakan. Izin bertanya ya. Silahkan Mas. Tadi kan sudah dijelaskan terkait masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan doktrin Renvoy. Nah, itu bisa dijelaskan untuk contoh dari Renvoy itu sendiri. Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih Mas. Berarti bertanya terkait contoh kasus dalam Renvoy ya, yang bisa diselesaikan gitu ya. Monggo yang lain, mungkin ada yang ingin memberi contoh. Izin menanggapi ya. Silakan Mas. Terkait masalah yang bisa diselesaikan dengan doktrin Renvoy. Itu di sini saya memberikan salah satu contoh kasus dari Renvoy. Itu ada salah satu contoh sebuah kasus yang menyangkut masalah pewarisan, yaitu pada kasus Forgo 1883. Posisi kasusnya seperti ini. Yang pertama itu Forgo adalah seorang anak di luar kawin, memiliki kewarganegaraan Bavaria. Yang kedua, ia sejak kecil sudah berdomisili di Perancis. Terus yang ketiga, ia meninggal dunia di Perancis tanpa meninggalkan testament. Forgo meninggalkan benda-benda bergerak berupa sejumlah uang yang didepositokan di Bank Perancis. Terus perkara pembagian warisan diajukan oleh saudara-saudara alamiah Forgo pada pengadilan Perancis. Terus persoalan hukum yang timbul pada kaidah HPI menyatakan bahwa persoalan pewarisan benda-benda bergerak harus diatur berdasarkan kaidah-kaidah hukum dari tempat di mana pewaris menjadi warga negara. Sedangkan kaidah HPI Bavaria menetapkan
bahwa pewaris benda-benda bergerak harus diatur berdasarkan hukum dari tempat di mana pewaris bertempat tinggal sehari-hari. Itu dalam kasus ini dapat diselesaikan dengan menggunakan renvoy. Mungkin itu sih salah satu tanggapan dari saya ataupun salah satu contoh dari kasus renvoy. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Mas atas jawabannya ya. Tadi sudah dicontohkan ya Mas Umam bahwa salah satu masalah atau kasus yang bisa diselesaikan dari renvoy itu ada masalah terkait pewarisan yang tadi dijelaskan. Bagaimana Mas Umam? Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih. Ya. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya sekitar renvoy, silahkan. Izin bertanya. Silahkan Mbak, langsung Itu, saja. ya, itu kan tadi dijelaskan tentang contoh kasus dari renvoy. Lalu dari kasus tersebut, bagaimana tahap penyelesaiannya? Terima kasih. Baik, pertanyaannya itu terkait penyelesaian renvoy ya. Mungkin ada yang ingin menjawab dari peserta yang lain? Izin menjawab. Iya Mbak Novika, silahkan Mbak. Untuk penyelesaian perkara kasus tadi ya, itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu, Hakim Prancis melakukan penunjukan ke arah hukum Bavaria sesuai perintah Kaidah Hukum Perdata Internasional Prancis, yang tampaknya Hakim Prancis menganggap penunjukan itu sebagai Gesamtverweisung, sehingga meliputi pula kaidah-kaidah hukum perdata internasional Bavaria. Selanjutnya telah dibawa kaidah hukum perdata internasional Bavaria yang menyangkut pewarisan benda-benda bergerak, menetapkan bahwa hukum tersebut yang harus digunakan adalah hukum dari tempat tinggal si pewaris. Jadi kaidah hukum perdata internasional Bavaria ini menunjuk kembali ke arah hukum Perancis, yakni hukum dari tempat kediaman si pewaris. Pada tahap seperti inilah baru terjadi renvoy. Dan Hakim Prancis ternyata kemudian menganggap bahwa penunjukan kembali oleh kaidah hukum Perdata Internasional Bavaria sebagai suatu Satznormverweisung, sehingga berdasarkan anggapan itu Hakim Prancis dalam hal ini Cour de Cassation kemudian memberlakukan kaidah hukum waris Prancis untuk memutus perkara yang bersangkutan. Perbedaan antara pemberlakuan hukum Prancis atau hukum Bavaria ini untuk memutus perkara tersebut bukanlah sekedar masalah teoretik saja, tetapi juga dapat menghasilkan keputusan yang mungkin juga berbeda. Kalau dalam kasus Purgo di atas, menurut hukum Bavaria itu saudara-saudara kandung dari seorang anak di luar kawin itu tetap berhak menerima harta warisan dari anak di luar kawin tersebut. Namun, menurut hukum Prancis, harta peninggalan dari seorang anak luar kawin itu akan jatuh ke tangan negara. Oleh karena Cour de Cassation telah menerima renvoy, yang berarti hakim menerapkan peraturan Perancis, maka sebagai akibatnya harta warisan Purgo ini jatuh ke tangan fiskus atau pemerintah Perancis. Mungkin itu penyelesaian dari kasus renvoy telah dipaparkan. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Mbak Novika. Apakah sudah cukup? Ya, terima kasih kepada Mbak Silvanovika atas jawaban yang diberikan. Ya, terima kasih bagi peserta yang sudah aktif. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya atau sudah cukup diskusi kita pada kali ini? Bagaimana teman-teman, kita sudah cukup paham terkait renvoy atau ada yang ingin didiskusikan lagi? Mungkin cukup dulu ya. Sepertinya cukup, Mbak.
Mungkin cukup ya, kita tadi udah membahas banyak terkait Renvoy dari kasus sampai penyelesaian. Mungkin itu diskusi kita pada kali ini. Saya cukupkan. Mungkin kita bisa berdiskusi lagi pada lain waktu ya. Terima kasih pada teman-teman semua yang aktif dalam diskusi ini. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.